Oke, materi kita hari ini harusnya kita bicara tentang derivatif ya, derivatif. Ini yang mau saya bahas hari ini. Materi ini akan saya bagi dari banyak sesi nanti. Karena banyak kasus orang-orang yang dari bukan background yang IPA itu akan kesulitan memahami derivatif. Jadi ini akan saya bagi beberapa sesi nanti ya. Oke, kita masuk hari ini tentang pembahasan derivatif, fungsi dari derivatif. Tujuan kita hari ini nanti harapannya nanti kalian bisa tahu bagaimana mencari slope. Di materi kita sebelum pernah membahas tentang kemiringan ya. Slope ini artinya kemiringan. Untuk mempermudah nanti bahas tentang slope yang garis lurus linear. Nanti baru kita masuk pembahasan lebih kompleks dari itu. Terus kalian juga pernah diajarkan tentang konsep garis yang miring ke atas, miring ke bawah, atau horizontal, slope-nya bagaimana nanti. Terus nanti dikenalkan notasi ini ya. F aksen ini maksudnya apa? dy dx-nya artinya apa? Ya. Oke, kita masuk saja. Ini contoh pembahasan tentang kemiringan. Saya punya grafik misalnya seperti ini, ada satu kurva nanti yang di sini vertikalnya y gitu ya. Terus yang horizontal saya tulis dengan x di sini ya. Lalu kita disuruh mencari slope atau kemiringannya. Kemiringan itu bisa dicari dengan cara rumus yang sederhana, yaitu dengan cara delta. Ya. Nanti kita lihat ternyata delta Y per delta X. Maka kita lihat di sini, delta Y berapa? Nilainya adalah 2. Datang dari mana? Di sini kan dari titik A ini kan nilainya adalah 1 sama 2 ya. X-nya 1, Y-nya 2. Sedangkan B itu nilainya adalah 3 sama 4 ya. Berarti perubahan dari 4 ya, dari 2 ke 4 itu nilai perubahannya adalah sebanyak 2. Deltanya berarti nilai delta itu adalah 2. Terus perubahan dari A ke B ini juga menggambarkan bahwa perubahan dari X-nya itu dari 1 pindah ke 3. Ya. Jadi Y-nya berubah dari 2 pindah ke 4, sedangkan yang X itu pindah dari 1 pindah ke 3. Y-nya berubah sebanyak 2, datang dari mana? Nah tadi 4 dari 2 ke 4 berarti kan perubahannya 2 gitu kan. Dari 2 ke 4 perubahannya 2. Terus A berapa perubahannya? Yang X-nya adalah perubahan dari 1 ke 3. Berarti sama-sama berubah sebanyak 2. Slope itu bisa dicari dengan delta Y per delta X. Deltanya Y-nya adalah 2, delta X nilainya adalah 2. Maka slope-nya adalah 1. Nah, di sini kalian lihat tanda itu positif. Kalau kita maknakan dia nanti secara verbal, kita mengatakan bahwa perubahan Y akibat perubahan X ya. Kira-kira berapa Y ini berubah akibat perubahan X kalau seandainya kita mau pakai persamaan fungsinya nanti ya. Maka kita bisa mengatakan Y ini berubah sebanyak 2 akibat X ini berubah sebanyak 2 juga. Maka slope-nya nilainya adalah kemiringannya adalah 1. Karena delta Y per delta X nilainya adalah 2 bagi 2 sama dengan 1. Oke, itu sederhana seperti itu ya. Ini materi review sedikit materi sebelumnya. Kalau slope-nya saya kasih lagi kurva yang lain seperti ini ya. Di sini kita melihat kurvanya miring ke bawah, miring ke, kalau tadi semakin ke kanan semakin naik ke atas, sedangkan ini semakin ke kanan semakin turun. Kalau istilah ekonominya downward sloping ya, kurva yang miring ke bawah. Di sini kita melihat bahwa kira-kira perubahan dari A ke C ini berapa perubahannya, gitu ya, berapa kemiringannya. Kita melihat bahwa Y itu sendiri berubah sebanyak min 1, datang dari mana? Dia berubah dari 2 menjadi 1, artinya ada pengurangan ya, berkurang dari 2 menjadi 1. Sedangkan nilai X itu bertambah dari 1 menjadi 4. Berapa tambahnya? Berarti tadi 4 kurang 1, dia bertambah sebanyak 3.
Kalau kita pakai rumus yang tadi, slope-nya bisa dicari dengan delta Y per delta X, maka nilai delta Y adalah min 1, sedangkan nilai delta X nilai adalah 3, maka kita bisa mengatakan slope-nya adalah min 1/3. Oke, sangat sederhana ya, masih sederhana. Kalau seandainya mau diverbalkan, maknanya adalah perubahan Y, berarti Y ini berubah. Berapa berubahnya? Turun dia menjadi 1, akibat X-nya bertambah sebanyak 3. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada kalau seandainya berbentuk horizontal. Ya. Kalau dia horizontal berarti dia berbentuk garis lurus. Di sini kita melihat kira-kira kalau A pindah ke D berapa perubahannya. Kalau kita lihat Y sendiri tidak berubah, ya kan? Nilainya A sama D ini nilai Y sama-sama 2. Berarti dia tidak berubah. Tapi nilai X itu berubah. Berapa perubahannya? Yaitu dari 1 ke 5. Berarti ada selisih sebanyak 4, atau delta nih, ingat ya, itu perubahan. Berarti 5 kurang 1. Delta itu perubahan. Selisih dari yang sekarang dengan sebelumnya. Maka nilainya adalah 4. Berapapun angka, 0 dibagi dengan angka berapapun, itu hasilnya pasti 0. Maka di sini kita mengatakan bahwa slope-nya itu adalah 0. Artinya apa? Y sendiri tidak berubah. Jadi mau ditambah X ini seberapa apapun, 1, 2, 3, 4, 5, dan sampai tak hingga, atau 9, 99, 100, dan seterusnya, ini nilai Y tidak berubah karena dia berbentuk garis horizontal. Jadi penambahan X itu tidak merubah nilai Y. Itu maknanya apa? Nanti ada materi elastisitas yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Apa itu elastisitas? Nggak tahu, kalian di mikro udah sampai nggak di sana, pengantar mikro. Kalau sampai tidak, nanti kita bahas itu juga nanti sekilas ya. Tapi bukan hari ini, di pertemuan selanjutnya. Oke, lanjut. Nah, sekarang yang jadi kendala adalah kalau seandainya tadi itu sangat mudah karena berbentuk garis lurus, kesulitan metode delta tadi itu adalah ketika dia berhadapan dengan yang melengkung seperti ini, ya. Yang melengkung seperti ini, maka terpaksa harus dilakukan dengan garis bantu. Nah, di sini kita menggunakan garis singgung atau bahasa Inggrisnya tangen ya. Kita melakukan garis singgung agar bisa tahu berapa perubahan-perubahan dari setiap lengkungan ini. Jadi kalau seandainya kita bikin seperti ini, ya, kalau kita ingin mencari satu slope-nya, terpaksa kalian melakukan sepanjang lengkungan ini itu akan punya garis lurus yang bersinggungan yang banyak sekali. Jadi ada banyak sekali ya. Maka kalau di matematika itu biasa dengan konsep limit terkecil, ya, limit yang mendekati 0, mencari titik perubahan yang sekecil mungkin, yaitu mendekati 0. Konsep limit inilah nanti menjadi ide dasar munculnya derivatif. Jadi konsep delta tadi diturunkan menjadi derivatif, yaitu artinya adalah perubahan terkecil. Ya, di sini kita melihat, misalnya kalau seandainya kita bikin satu garis lurus tadi, ya, sepanjang ini kita akan melihat nilai slope itu akan konstan. Ya, nilai slope yang konstan ini bisa dicari dengan cara derivatif tadi. Notasinya nanti kalian bisa nanti tergantung buku ya. Ada buku senang menggunakan kata F aksen. Itu artinya turun derivatifnya. Kita telah melakukan turunan ya. Melakukan satu turunan. Ini kalau seandainya ilustrasi sederhana di anak-anak matematika itu mengatakan seperti ini. Turunan itu seperti apa? Misal kayak gini, kita punya gula, punya tepung, dan lain-lainnya. Terus coklat misalnya, kita masukkan kepada mesin, pas diolah-olah keluar menjadi roti. Hasil roti itulah yang menjadi derivatifnya. Jadi hasil pengolahan bahan baku tadi itu menghasilkan menjadi turunannya menjadi roti. Seperti itu, sangat sederhana seperti itu. Jadi konsep matematika seperti itu. Kita coba lanjut. Oke, saya ajarkan saja cara menghitungnya ya. Secara simbol nanti bahwa ada satu lagi mau saya sampaikan juga. Ini penting juga ya agar kalian bisa ngerti. Ngomong sama anak matematika bisa paham gitu ya. Ini dy dx. Jadi kalau kenapa dia dy dx? Kalau tadi kan dia berangkat dari konsep delta, saya katakan ya, perubahan slope itu berangkat dari delta y, delta x.
Delta ini bahasa Yunani, ya. Bukan delta ini salah satu abjad yang di Yunani. Di alpha, beta, gitu ya, Charlie, delta. Jadi delta ini adalah D di bahasa Inggrisnya. Maka di sini karena orang Inggris sekarang, kalau dulu ya Yunani itu kan sempat menjadi jaya-jayanya, pernah menjadi pusat keilmuan Yunani. Terus masuk Islam, pernah juga Islam jaya ya. Islam pernah menjadi penguasa dari abad ke-7 sampai abad 15. Setelah itu Inggris yang menguasai. Inggris menguasai dunia. Akhirnya bahasa umum yang digunakan termasuk ilmu pengetahuan akhirnya menggunakan bahasa Inggris. Orang Inggris simbol D itu D. ABCD, ya kan? Nah, maka di sini diganti sama orang Inggris menjadi DYDX. Ya, DY ber DX. DYDX, nanti kalian nggak usah bingung, ini sama juga dengan delta, delta Y, delta X kalau pakai bahasa Yunani ya, tapi kalau bahasa Inggris DYDX. Bukan DY bagi DX, kata orang matematika, tapi DYDX. Nah, sekarang kita lihat, tadi saya katakan bahwa beberapa buku tuh suka menggunakan pakai F aksen ya. Di sini kalau seandainya kita punya fungsi X gitu ya, di mana nilainya adalah X pangkat N, maka turunannya atau derivatifnya itu beberapa buku suka menggunakan kata aksen di sini ya, dikasih tanda petik 1, itu mengatakan bahwa nilainya diturunkan atau hasil turunan dari persamaan fungsi sebelumnya. Mencari rumusnya itu adalah secara matematika itu adalah n ini, kita punya pangkat n di sini kan, X pangkat n, maka n ini dipindahkan ke depan, di depan X ya, maka di sini n kali X. Karena ini telah diturunkan, maka nilainya berkurang. Karena dia telah diturunkan. Berkurang berapa? Kurang 1 di sini. Karena turunan pertama ya. Maka dikurang 1. Terus nilainya, kalau seandainya dengan persamaan yang lain, kalau mau pakai dy dx bisa juga. Nanti misal kita punya fungsi y itu sama dengan x pangkat n, maka dy dx-nya adalah sama dengan tadi juga. N-nya turun ke depan, itu maka menjadi n kali x, dan n karena telah turun itu berkurang menjadi kurang 1 di sini, n kurang 1 ya. Jadi cara gampangnya turunkan dia ke bawah, rumusnya cara gampang, turunkan dia ke bawah lalu dikalikan dia, terus yang pangkat karena dia telah turun dia berkurang kurang 1. Oke. Untuk mempermudah kita lihat contoh soal saja lah ya. Di sini misal kita punya fungsi x di mana nilainya adalah x pangkat 2. Kalau seandainya kita ingin mencari f aksen atau turunannya, derivatifnya, maka yang tadi 2 yang di atas ini kita turunkan dia ke bawah. Maka dia menjadi 2 kali x. Karena pangkat telah turun, maka ini ya dikurangi kurang 1 ya. 2 kurang 1 itu sama dengan 1. Maka fungsi dari f aksen kita itu nilai sama 2 kali x pangkat 1. Pangkat 1 itu bisa diabaikan. Ada yang suka nulis, ada, tapi yang tidak, ngapain nulis yang pangkat yang tidak dihitung gitu ya. Maka ada yang tidak ditulis sama dia. Dijadikan saja persamaan sederhana menjadi 2x ya. Oke, Siona ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Ada dulu? Oke, ada pertanyaan? Bisa ikuti? Tidak ada pertanyaan? Bisa ya? Ini membantu kalian nanti di kuliah mikro. Pengantar mikro ada cara mencari ini. Kalian mikro udah sampai mana? Belajar mikro udah sampai mana? Udah sampai mencari total revenue? Sampai teori perilaku, Pak. Perilaku, oke. Nanti membantu kalian ada nanti diajarkan total revenue, marginal revenue, ya. Marginal itu adalah konsep marginal itu penambahan, ya. Itu dicari dengan cara diferensial ini. Salah satu dengan cara derivatif ini membantu kalian mencari marginal itu. Karena istilah marginal itu tambahan. Kalau seandainya kita bicara marginal revenue, tambahan pendapatan kita akibat kita menambah penjualan key lah misalnya. Terus ada juga kalian diajarkan marginal cost, tambahan biaya ketika kalian menambah satu produksi misalnya dengan key juga.
fungsinya bisa dicari dengan turunan dari TR. Kalau seandainya mencari MR. MC bisa dicari dengan turunan dari TC. Jadi membantu perkuliahan di mikro ya. Oke, kita contoh saja kepada soal. Ini saya kasih 5 soal gitu ya. A, B, C, D, bukan 5, 6. E sama F. Soal pertama, kita coba lihat. Soal pertama kalian dikasih suatu fungsi bahwa nilainya adalah Y sama dengan X pangkat 4. Ini dengan cara sederhana tadi bahwa mudah saja kan. 4 ini turun ke bawah. Jadi DY DX-nya adalah 4 turun ke bawah berarti 4 kali X. Karena 4 belah turun, maka 4 di sini dikurangi 1. Ya kan? 4 kurang 1 sama dengan 3. Maka DY DX-nya sama dengan 4X pangkat 3. Oke? Ada pertanyaan? Bisa ya? Ini masih soal yang gampang. Soal yang kedua, yang B, itu kalian dikasih soal Y sama dengan X pangkat 10. Ini masih belum terlalu sulit juga. Dengan cara yang sama juga, maka 10 itu turun ke bawah menjadi 10 kali X. Karena 10 telah turun, maka ini dikurangi 1. 10 kurang 1 sama dengan 9. Maka persamaan ketika kita punya fungsi Y sama dengan X pangkat 10, maka turunannya adalah 10 X pangkat 9. Terus lanjutannya adalah, kalau seandainya kita punya persamaan Y sama dengan X, ya, Y sama dengan X, maka turunannya berapa? Di sini kita tahu bahwa nilainya adalah, bahasa lainnya adalah Y sama dengan X pangkat 1. Ada pangkat 1 di sini, jangan lupa ya, ada pangkat 1. 1, ketika dia turun, menjadi 1 kali X, ya, 1 kali X. Karena 1 telah turun, maka 1 kurang 1 sama dengan 1 kurang 1 berapa? 1 kurang 1 sama dengan 0. Ya. Maka di sini persamaannya menjadi 1 kali X pangkat 0. Berapapun bilangan dipangkatkan dengan 0, itu hasilnya adalah 1. Maka jadinya 1 kali 1 sama dengan 1. Maka persamaan ini, Y sama dengan X, maka turunannya adalah, atau Y aksennya adalah 1. Atau bahasa lainnya, kalau nggak pakai aksen, berarti DY DX-nya adalah 1. Sekarang kita coba masuk yang soal yang D. Ya. D ini mengatakan Y sama dengan 1. Ini berapa nih? Ada yang tahu? Berapa turunannya? Coba buka speakernya. Berapa tuh? Berapa turunan dari Y sama dengan 1? Berapa? 0, Pak. Kenapa 0? Karena dia bilangan bulat, Pak. Enggak ada apanya. Kalau misalnya dia X sama dengan 1. Kalau dia bilangan bulat, kalau diturunkan tuh 0 atau enggak ada, Pak. Oke. Tadi kan konsepnya kita mau cari tahu nih perubahan Y akibat X berubah. Ada X nggak di sini? Nggak ada, Pak. Tidak ada kan? Maka karena tidak ada X, berarti kan tidak ada berubah. Ya. Y, X sendiri nggak ada berubah. Berarti dianggap nilainya adalah 0. Sama dengan konsep tadi ya. Yang ini. Ya. Kalau di sini Y nggak berubah. Nah, di sini kalau seandainya tadi kita bicara tadi, kita mau nanya nih, ingat konsep turunan itu adalah DY atau delta ya, delta Y, delta X. Sedangkan di sini X-nya nggak berubah. Tidak ada X yang berubah di sini, karena tidak ada persamaan X di sini. Maka kita anggap nilainya adalah, karena bahasa lain tidak berubah, ya 0 gitu. Dia tetap di tempat. Maka nilai D, tadi seperti kata temannya tadi bahwa, berapa perubahan atau DY DX-nya berapa? Ya karena X-nya tidak berubah, tidak ada notasi X di sini, maka dianggap nilainya adalah hasilnya adalah 0 karena tidak ada perubahan. Ya. Tidak ada yang berubah. Oke, soal yang E itu berapa? Soalnya itu sudah ada jawabannya di sini. Tadi kita punya soal yang E itu adalah Y sama dengan 1 per X pangkat 4. Ya, 1
per X pangkat 4. Persamaannya bisa kalau seandainya ingin dipermudah, itu X-nya naikin ke atas ya. Dia menjadi di sini penyebut, kita rubah dia menjadi pembilang di atas. Atau kita naikkan dia ke atas, maka ketika dia dinaikkan ke atas ada satu perubahan sedikit. Kalau dia di bawahnya dia positif, ketika dia naik ke atas dia akan menjadi negatif. Dan sebaliknya ya, kalau di bawahnya negatif, ketika dia naik menjadi pembilang, dia akan menjadi positif. Ya, kalau dia di bawahnya penyebutnya negatif, ketika dia jadi pembilang, dia akan menjadi negatif. Oke, tadi di sini positif, karena dia menjadi pembilang, maka dia menjadi negatif, min 4 di sini. Ya, maka persamaan Y sama dengan seper X pangkat 4, itu bisa saya rubah menjadi Y sama dengan X pangkat min 4. Nah, sekarang dengan cara ini lebih mempermudah konsep turunannya ya. Jadi salah satu ketika kalian bertemu dengan seper, solusinya adalah untuk diturunkan, kalian naikkan dia menjadi pembilang dulu. Ya. Sekarang persamaan Y sama per X pangkat 4 menjadi X pangkat seperempat. X pangkat min 4. Ketika kita turunkan dengan cara yang sama, min 4 turun dulu ke bawah, maka menjadi min 4 kali X. Ya. Min 4 kali X. Nah, sekarang lanjutan adalah karena min 4 telah turun, maka min 4 dikurang 1. Min 4 kurang 1 berapa? Berapa? Min 4 kurang 1 berapa? 3, Pak. 3, yakin? Min 3, Pak. Min 5. Min 5. Kenapa dia menyebut min 3? Min 5. Ingat, min 4 dikurang 1. Beda ya? Kalau min 4 tambah 1 berapa? 3, Pak. 3. Min 3. Ya 3 ya, min 3. Min 3, Pak. Salah. Nah. Jadi konsepnya berarti kita menggeser dia ke sebelah kiri terus. Min 4 dikurang min 1 berarti menjadi min 5. Di dx-nya adalah tadi turunan dari X pangkat min 4 itu adalah min 4 kali X pangkat min 5. Kalau mau dengan notasi yang lain bisa juga, ini sama nilainya ya. Yang tadi saya katakan, ketika dia pembilang, di sini negatif, bisa dipositifkan dengan cara dia menjadi penyebut. Maka di sini menjadi min 4 per S pangkat 5. Nah, sekarang yang F, coba, berapa nih? Ini sebelum kita akhiri perkuliahan. Hari ini cukup sekian saja dulu, nanti yang rumit di elastisitas ya. Saya akan membahas elastisitas di pertemuan minggu depan. Berapa nih? Yang F berapa? Ada yang dapat? Saya tunggu. Yang bisa jawab, silakan. Kalau mau dicari dulu boleh. Y sama dengan akar X. Berapa jawabannya? Gak ada yang cari? Ingat, kalau UAS lebih rumit ya. Kalau kemarin masih agak gampang. Ini pelajaran di UASnya kalian lebih agak rumit nanti. Berapa dapat? Akar X itu berapa? 0. Akar X itu kalau mau jadi pangkat berapa tuh? Kita jadikan Y menjadi 0 dulu, Pak. Baru kita keluarkan X. Oke, coba ya. Saya stop share dulu sebentar. Saya kasih share yang lain. Sorry. Saya mau share screen saya. Oke. Tadi soalnya apa?
Y sama dengan akar ya. Pak, hasilnya 1/2 akar X, Pak. 1/2 X. Akar X. Bukan? Masih kurang sedikit tuh. Udah hampir benar, tapi masih kurang. Tadi sama dengan ini ya soalnya, sorry, X. Ya nggak? Saya perbesar dikit ya. Soal tadi ini kan. Nilai ini sama dengan berapa nih? Kalau ini saya rubah menjadi pangkat. X pangkat setengah, Pak. Oke, X pangkat setengah. Benar ya? Ini sama dengan X pangkat setengah. Kita ini sama dengan X pangkat. Saya setengah, ini paham lah ya? 0,5, jadi kan? Ya. Kalau mau bahasa Indonesia ini. Saya bikin bersama ini, kira-kira nilai berapa nih? Ya. Sekali belajar, ingat pelajaran kita lagi. Nah, nih. Jangan 2 deh. 5. Ini berapa nih? X pangkat 1/5, Pak. Oke, X pangkat 1/5. Ya, yang belum paham, akar itu sama 1/. Saya tambahin ya, 1/5 maksudnya ya. Ini aja lah, 1/5. Ini atas saya rubah juga lah. Ini berarti 1/2. 1/2 sama dengan setengah ya, atau 0,5. Kalau seandainya saya kasih lagi persamaan lain, sama dengan kayak ini, sama dengan tadi juga 5 ya. Sini saya tambah kayak gini ya, yang lebih rumit. X berapa nih? X 3/5. Oke, benar. Karena di sini pangkatnya tidak ada ya, pangkat 1 situ ya. Maka ini sama dengan 1/2. Kalau di sini ada 5 di sini depannya. Ada 5 berarti 1/5. Sedangkan di sini ada pangkat 3, karena ada pangkat 3 maka di sini yang di atasnya pembilangnya ada 3 ya. Sorry. Pembilangnya ada 3. Terus di depan akarnya ada 5 di sini, maka penyebutnya itu jadi 5. Maka nilai akar 5 X pangkat 3 itu adalah X pangkat 3/5. Oke, kita balik pada soal ini. Maka berapa? Dia tadi ya, kita punya persamaan. Yang sini berapa? Kan Y aksen sama dengan berapa? X pangkat setengah. Turunkan dulu dia kan? Ini turun dulu. Dikali dengan X. Sorry. Kali dengan X. Ini udah turun nih, setengah. Udah turun, berarti dia harus dikurangi? Dikurang 1. Kurang 1. Dikurang 1. 1/2 kurang 1 berapa? Berapa? Min setengah, Pak. Min setengah. Min Kan ini setengah. persamaannya menjadi setengah. Setengah X pangkat min setengah. Setengah ya. Min setengah. Kalau mau dipositifkan berapa? Setengah Setengah. pangkat 1/X setengah. Iya, Pak? Setengah. Berarti X-nya jadi bawah ya? Iya.
X pangkat, sorry, saya gini ya. Pangkat setengah. Ya. Atau kalau mau dipersamakan juga boleh ya. Jadi ini juga sama nilainya dengan bentuk yang lainnya juga boleh. Masih dianggap benar juga. Nih. Ini masih dianggap benar jawabannya. Jadi jawabannya bisa seperti ini masih benar, ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Tergantung kalian nanti mau yang mana dipakai kan. Selera kalian mana. Mau dihilangkan pangkat setengahnya boleh, berarti dirubah menjadi akar ya. Tidak seperti ini pun udah benar. Kalau mau tetap di atas dia menjadi pembilang, boleh juga, silakan. Oke, ada pertanyaan lain? Tidak ada? Ini udah 10, 12, udah takut ada kuliah lain kalian ya. Hari ini saya stop terus, rekornya saya